Pemirsa, Wika Febrina Putri atau yang lebih dikenal sebagai Wika Salim semakin mantap merambah dunia bisnis otomotif. Wika mengaku membuka bengkel ini sebagai bagian dari usaha bersama pacar. Wika yang ditemui mengakui jika bisnis ini merupakan modal awal untuk menuju ke hubungan yang lebih serius. Sebenarnya kalau kolaborasi bukan, karena Bang Regen kan punya juga di Bintaro gitu. Tapi kita namanya satu ini ya Bang. Satu pusat lah gitu. Iya gitu. Jadi Panca Garage-nya kalau Wika Salim kan yang di Bekasi, kalau saya yang di Bintaro gitu. Ya bikin ini karena ya emang kita sama-sama suka motor. Jadi waktu itu kita pernah motoran bareng. Terus ada orang gak dikenal ya waktu itu ya, satu ya tiba-tiba ngikut ya. Ada kongko nongol gitu kan. Ya udah jadi sesimpel itu. Iya, terus karena suka ini motor kotor nih dicuciin, terus kita senang sama hasilnya ya udah akhirnya bikin lah, gue bikin di Bintaro, Wika bikin di Bekasi gitu. Dan menurut saya sih ini asik, udah gitu juga jadi tempat silaturahmi ya. Ya. Jadi anak-anak motor, perkumpulan motor juga bisa ngumpul di sini, bisa sharing di sini, bisa perawatan, treatment semuanya di sini gitu. Kirain mau langsung minggu depan kita opening lagi. Jangan tiap minggu. Oh enggak, tiap minggu mau opening. Ini aja kan repot. Ya. Dah, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semuanya supportnya untuk teman-teman dari komunitas, teman-teman dari media juga, dan banyak juga support dari teman-teman jajaran lainnya. Ya semoga kedepannya di Bekasi ini bisa jadi tempat stop bit baru untuk komunitas-komunitas Bekasi, dan harapannya tentu dagangnya laku. Amin. Ya sekian dari saya. Apa nih? Udah kan? Kita mesti panggil yang punya Bekasi juga nih. Ya. Yang paling banyak masanya di Bekasi nih. Akam sih. Akam aja. Ya, jadi saya juga mewakili DMC, mewakili Bajo juga mengucapkan selamat untuk buka cabang barunya Panca Garage bersama Wanita. Semoga di sini rame seperti semua cabang yang lain. Amin. Ayo kita foto Boleh untuk prosesi potong tumpeng mungkin yang pertama ada alatnya boleh? Gergaji mesinnya mana? Kita mau ngambil beauty shot. Iya. Sebelum dipotong. Bukan latar belakang gitu. Oh iya. Ambil birolnya dulu di awalnya sambil kita nunggu pisau nih. Sambil nunggu pisau. Bisa suka motoran. Sebenarnya ngalir aja sih, karena emang kayak bapak dulu kan juga suka naik motor, abang juga kebetulan juga suka naik motor, jadi kayak ngeliat orang-orang terdekat gitu nyobain motor ya bapak dulu, motornya kakak, jadi ya udah SD, SMP tuh aku sekolah udah pakai motor gede gitu, jadi udah iya. Dulu motornya apa ya abang gua mana ya? Lupa lah motornya apa. Ya, tapi Wika Matic bisa, mobil bisa. Iya gitu. Tapi gua pernah naik trans sama Wika Salim keliling Jakarta tengah malam, busernya kelihatan. Nggak masuk angin. Iya. Itu semua orang nanya ke gua gitu. Tapi pas nyampe Panca, Coba bocorin lah. kirain gua bener-bener tua. Gua bawa minyak angin emang selalu. Itu selalu jadi pertanyaan orang dari setiap motoran masuk angin gak sih? Karena kan suka pakai tank gitu kan. Sengaja aja emang dari perhatian. Gitu ya udah. Mungkin sering pakai tank top, crop top nggak masuk angin soalnya pakai ini. Gitu. Wika yang ditemani Bang Barik, pria yang menjalankan bisnis Wika bareng pacar ini, menjelaskan detail konsep bisnis yang diinginkan oleh Wika Salim. Setidaknya, jika Wika menikah, bisnis bengkel motor bisa menjadi kado sekaligus modal hidup sebagai suami istri. Benarkah demikian? Kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Ini kan gak sendiri, karena kan ini ada yang aku juga. Partneran lah ya, beberapa orang lah ya. Ini ada juga banyak di sini, jadi kita nggak cuma aku sendiri berdiri di sini, enggak. Ada Kobari, ada Ko Irwan, ada yang aku juga, ada yang lain juga. Ya sebenarnya ini hasil dari aku modeling di internasional. Keren sih, Mantap. keren sih. Iya.
itu jadi side job. Nggak bercanda. Ya alhamdulillah dari setiap kali kerja dikumpulin, ditabung kayak gitu. Ya enggak lah, kalau itu mah relatif ya. Jadi gitu ya, bisa dikondisikan sesuai kemampuan. Ya salah satunya itu alhamdulillah gitu, karena kan emang yang tadi aku bilang aku suka motoran, jadi memang dia pengen punya lah gitu ya. Alhamdulillah mampunya beli ini, jadi alhamdulillah punya. Ya, nah itu dia, karena aku sendiri kan nggak bisa ngerawat gitu, makanya kenapa aku juga lebih prefer ya udah punya tempat sendiri aja gitu. Jadi kan juga gue lebih enak untuk percayakan ya kayak ngelepas barang gue gitu, terus kayak ngebiarin aja dia di sini, karena kan emang ya istilahnya kita tahu yang terbaik gitu. Dan itu juga kenapa makanya aku bisa punya kendaraan yang tetap bersih ya, karena memang aku nggak ngerawat sendiri. Kalau ngerawat sendiri kan kita belum tentu ngerti apa yang benar-benar harus dilakuin. Aku semua motor suka, yang penting aku nyampe dan aku kuat bawanya gitu. Jadi aku Matic suka, terus yang gigi-gigi gini juga bisa gitu. Suka, Vespa juga suka, gitu. Semuanya suka. Ya itu tadi inspirasi sebenarnya dari orang-orang sekitar gitu, karena kan aku banyak juga keluarga, kakak cowok, ya bapak juga suka naik motor, terus ya orang-orang sekitar, teman-teman gitu. Jadi itu yang menjadi pendukung juga, makin kesini makin senang motoran. Ya pasti alhamdulillah, maksudnya kan kayak buka tempat juga nggak gampang ya bang, itu kan juga ya banyak kesulitannya gitu. Dan ini juga kan kita nggak bisa semua maunya sendiri, karena ya itu kita kan melibatkan banyak orang gitu, dan kesulitannya itu yang bikin juga jadi puas, karena di balik semua kesulitan itu ya ini salah satu mimpi, cita-cita yang akhirnya bisa tercapai. Mau nikah memang harus nabung gitu, tapi emang ini juga maksudnya ya kayak ya pacar aku juga ngajarin ya, mulai belajar usaha gitu. Jadi ini salah satu pendorongnya adalah dia, karena emang dia juga yang effort turun ngerjain ini bareng-bareng. Sementara itu, Usi Sulistiawati menemui Andika Pratama yang sedang bekerja di Bandung. Aksi Usi menyusul suami yang sedang kerja di luar kota itu disebut netizen sebagai istri bucin. Kepada media, Usi menolak disebut bucin sebab ia juga sedang kerja di kota kembang itu. Enggak, memang ada kerjaan. Jadi Andika tuh memang ada rutin 2-3 bulan sekali ada kerjaan luar kota. Dan memang aku selalu ikut, jadi misalnya sehari dulu aku nggak ikut karena biar adil sama anak dulu, terus baru nyusul gitu, biar ya dan nemenin juga, bantuin juga, quality time juga gitu. Bukan kali ini saja Usi menyusul suami yang sedang kerja di luar kota. Usi mengaku lelah, namun kebiasaannya menemani suami kerja menjadi waktu yang penting bagi Usi Andika. Kerjaan aja, benar-benar datang. Sisanya cuman ya kulineran apa gitu. Yang penting barengnya sih. Apanya tuh maksudnya? Iya, alhamdulillah sesuai lah. Iya, alhamdulillah anak-anak juga semuanya pelajarannya, apanya masih on track semua. Jadi sangat menyenangkan buat orang tuanya gitu. Usi mengaku lega ketika memiliki waktu berduaan dengan suami. Selain urusan kemesraan, ia merasa lebih dekat dan saling menjaga, sehingga rumah tangga yang dibangun akan semakin kokoh. Selain itu, waktu berduaan bisa digunakan untuk mengatur rencana masa depan. Emang kalau udah lama married nggak boleh bucin. Ya saya senang-senang aja ditemenin kerja ke manapun, karena kalau di Jakarta kan emang lebih seringnya dia menghabiskan waktu di pekerjaannya dia dan anak-anak gitu. Saya pun juga nggak menuntut kerja harus sekali ditengokin dan lain-lain, toh pulang ke rumah. Tapi kalau ke luar kota ini kadang-kadang kita jadikan salah satu cara kita quality time berdua tanpa anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya saya di luar kota 3-4 hari, dia nyusul di hari kedua atau hari ketiga. Selalu begitu sih memang. Biar ada waktu berdua aja, meskipun di sana ujung-ujungnya cuma nemenin kerja, tapi paling nggak mengisi yang biasanya nggak ada gitu. Kalau lagi sama anak-anak kan kita fokusnya kepecah nih antara anak-anak, kerjaan, terus ada yang pengen me time dan lain-lain. Tapi kalau udah berdua kan kualitas ngobrolnya jadi kejalin lagi. Kita yang selama ini ada unek-unek apa bisa keluar, kita bisa ngatur rencana-rencana ke depan dan lain-lain.
Pemirsa, duka tengah menyelimuti hati Habib Rizik sebab istrinya Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Syarifah diketahui meninggal dunia di kediamannya Petamburan, Jakarta Pusat. Istri Habib Rizik ini disebut-sebut sempat menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Dan sesuai rencana, jenazah akan dikebumikan di Megamendung, Jawa Barat setelah disolatkan.